wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana apakah semangat puasanya bagi yang berpuasa? Semangat Bu, hari terakhir. Hari terakhir jadinya harus semangat. Jadi selanjutnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Bella, Hadir. ya, Lois, Hadir Bu. Fadel, Hadir Bu. Halis, Ada Bu, ada. Hadir. Pira, Hadir Bu. yang terakhir Amah. Amah hadir? Apakah hadir? Hadir Amah? Bu. Ya, Hadir. ya karena sudah hadir semua, jadi Ibu tanya, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini jadi berkah. Jadi untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada Alis untuk memimpin doa dengan teman-temannya. Silakan kepada Alis. Bu. Ya siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Muslim, bisa iringi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin lagu Majuta Gentar akan kita nyanyikan. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Nah, di sini ada gambar orang-orang yang sedang gotong royong bersihkan rampak, sampah, dan di bawahnya juga ada teks. Jadi sekarang Ibu mintakan untuk membacakan teksnya untuk alinea yang pertama kepada Ois. Ibu persilakan untuk membacakan untuk paragraf yang pertama di teks bagian ayo mengamati ya. Ya Ibu. Di kampung hijau Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dalam memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi?
Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rajawati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Sudah, Ibu. Nah, terima kasih kepada Alis. Nah, ini ada di bagian Ayo Berlatih. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan teks yang baru saja kita bacakan tadi. Jadi Ibu mintakan satu-satu untuk mengeluarkan pendapatnya tentang teks tersebut dengan pertanyaan yang ada di buku ini. Untuk yang pertama itu apa judul bacaan di atas, apa kata kunci pada judul bacaan di atas, lalu apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan. Nah, jadi Ibu mintakan kepada Halis untuk menjawabnya. Menurut tes judulnya tuh tadi pemampatan sampah, Bu. ya, terus kata kunci pada judul bacaan di atas menurut Halis apa? Menurut saya tentang sampah, Bu. Ya, jadi isi bacaan di atas juga sudah sesuai dengan kunci yang kamu sebutkan ya. Ini pertanyaan untuk Adel. Bagaimana cara menjaga lingkungan, Adel? Kalau saya untuk jaga lingkungan, kalau menurut saya untuk jaga lingkungan itu adalah kita dengan tidak buang sampah sembarangan, dan sampah-sampah yang kita kumpulkan tuh bisa kita bagi-bagi, maksudnya digolongkan supaya tidak terhamburan. Iya, betul sekali Pak Del. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, kita dengan cara menjaga lingkungan, kita harus menjaga seperti mengurangi sampah, membersihkan lingkungan tempat tinggal kita sehingga tidak berhamburan sampah-sampah tersebut. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, siapa saja yang berkewajiban menjaga lingkungan? Pertanyaan terakhir untuk Ois. Siapa saja yang berkewajiban menjaga lingkungan? Berkewajiban menjaga lingkungan itu semua orang, Bu, mulai dari orang tua, terus anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua warga masyarakat, Bu. Iya, betul sekali. Jadi semua orang, warga masyarakat harus berkewajiban menjaga lingkungan dari banyaknya sampah. Karena sampah yang kita hasilkan dalam sehari saja, jika jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah seluruh penduduk, bayangkan berapa banyak sampah yang akan menggunung. Jadi jika kita tidak segera melakukan upaya perbaikan lingkungan dalam hal pengolahan sampah, maka generasi penerus kita akan menanggung akibatnya. Jadi kita harus sadar kebutuhan untuk menjaga kondisi lingkungan yang lebih hijau dan sehat, maka rumah kita akan terjaga dari lingkungan yang tidak baik. Oke. Ya, ini ada materi tentang masa pubertas. Ibu mintakan kepada Halis untuk membacakannya. Oke, Bu. Di sini ada masa pubertas. Masa pubertas akan dialami anak pada usia 10 sampai 19 tahun. Masa pubertas juga disebut dengan masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Akan ada banyak perubahan, diantaranya menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun, patokan tersebut tidak akan baku, karena setiap awal masa pubertas laki-laki bisa berbeda-beda.
Ya sebelum kita ayo berdiskusi, kita pelajari dulu nih apa saja ciri-ciri pubertas dan apa sih itu masa pubertas. Jadi gue akan menampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh temannya tadi, itu jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun, patokan tersebut tidak baku karena start awal masa pubertas laki-laki bisa berbeda. Masa pubertas laki-laki masih dianggap normal saat mulai dari usia 8 sampai 14 tahun. Jadi, setiap anak itu masa pubertasnya berbeda-beda. Dan mulai umur berapa juga mereka berbeda-beda untuk memulai masa pubertasnya. Dan tentunya masa pubertas ini dimulai memiliki ciri-cirinya masing-masing antara laki-laki dan juga perempuan. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan juga perempuan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, mungkin Ibu minta bacakan lagi nih kepada Ois mungkin. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Yang pertama, perubahan bentuk tubuh. Perubahan tubuh ini menjangkau bagian lengan, kaki, bahu yang melebar, dan otot-otot mulai terbentuk. Terkadang perubahan ini tidak mencolok, namun ketika ditimbang, berat dan tinggi badan anak laki-laki yang masuk masa pubertas akan bertambah. Kedua, tumbuh bulu dan jerawat. Ciri-ciri pubertas laki-laki lainnya yakni munculnya jerawat serta bulu di area seperti wajah dan ketiak. Hal itu dipengaruhi perubahan hormon yang membuat produksi minyak meningkat. Yang ketiga, penis dan testis membesar. Memasuki masa pubertas, penis dan testis laki-laki akan bertumbuh bersamaan dengan munculnya rambut kemaluan. Penis tersebut akan bertambah panjang dan lebar saat memasuki masa pubertas. Sudah, Ibu. Ya, jadi ada 3 ciri-ciri masa pubertas untuk yang di slide pertama. Kita lanjutkan ke slide kedua lagi, slide selanjutnya lagi untuk ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Ya, Ibu mintakan kepada Fadel untuk membacakannya. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah 4, mimpi basah. Di sini ciri-ciri masa pubertas laki-laki juga ditandai dengan mimpi basah atau ejakulasi di malam hari. Yang kelima, perubahan suara. Suara anak laki-laki akan berubah jika laju pertumbuhan fisiknya mulai melambat. Kondisi ini dipengaruhi pita suara dan kotak suaranya mulai berkembang. Proses perubahan suara laki-laki biasanya dimulai dari nyaring, meninggi, lalu nadanya berubah jadi lebih rendah. Nah, untuk ciri-ciri pubertas pada perempuan, Ibu mintakan kepada Bella untuk membacakannya. Ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Yang pertama, payudara mulai tumbuh. Pertumbuhan payudara berbarengan antara sisi kanan dan kiri. Kedua, di area tertentu. Rambut atau bulu yang agak tebal akan mulai muncul di sekitar vagina, ketiak, dan kaki. Ya, selanjutnya untuk ciri-ciri masa pubertas pada perempuan, ada slide selanjutnya. Untuk Ibu mintakan kepada Amah untuk membacakannya. Yang ketiga, haid. Kebanyakan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertama kali selang 2-3 tahun setelah payudaranya mulai tumbuh membesar. Keempat, pinggul lebih besar. Perempuan saat puber, pinggulnya akan melebar dan pinggangnya cenderung mengecil. Perubahan lingkar pinggul dan pinggang ini membuat bentuk tubuh anak perempuan ikut berubah. Dah, Bu. Oh, yang kelima dan keenam mungkin Ibu mintakan kepada Pirah untuk membacakannya lebih dahulu. Ya, Bu. Yang kelima, tinggi badan meningkat. Kebanyakan anak perempuan tinggi badannya meningkat pesat saat kuncup payudara mulai berkembang atau sekitar 6 bulan sebelum haid pertama. Begitu. Yang keenam, muncul jerawat. Perubahan hormon tersebut membuat kelenjar minyak lebih aktif dan produksi keringat meningkat. Ya, untuk semua ciri-ciri sudah dibacakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada pertanyaan. Slide berikutnya. Nah, menurut kalian apa nih yang dimaksud dengan masa puber? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan masa puber? Mungkin ada yang bisa. Ya, silakan kepada Halis. Menurut Halis apa yang dimaksud dengan masa puber?
Masa puber adalah masa transisi, Bu, dari anak-anak menuju dewasa, Bu. Ya, jadi masa puber itu masa peralihan, masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Jadi sebelum jadi dewasa, anak-anak akan mengalami masa puber. Biasanya masa puber ini dialami saat usia remaja, saat usia umur belasan, seperti anak SMP, SMA. Jadi mereka akan mengalami hal-hal yang ada di ciri-ciri tadi. Kemudian di slide selanjutnya, setelah dibacakan tadi, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada remaja. Setelah yang dibacakan tadi, mungkin apakah ada yang bisa menyebutkan kembali? Tadi ada banyak buat Ibu yang diberitahu tadi. Ada ciri-cirinya, ada suara nyaring, itu tumbuh rambut, habis itu untuk perempuan itu ada yang menstruasi, dan banyak lagi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ada banyak sebenarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal masa pubertas ini. Sebenarnya meskipun ada perbedaan, tapi mereka juga ada beberapa ciri-ciri yang sama, yaitu seperti tumbuh jerawat, itu bisa terjadi antara keduanya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait ciri-ciri masa pubertas. Apakah ada? Tidak ada, Bu. Atau sudah paham semua? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Ibu meminta untuk membentuk kelompok tiga orang. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu video pembelajarannya ya. Apa itu pubertas, anak-anak? Ya, masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, antara lain 1. Organ reproduksi mulai berkembang. 2. Adanya perubahan fisik. 3. Adanya perubahan pola pikir. Dan yang keempat, adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan fungsi organ dan perubahan fisik pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon tubuh manusia. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Sedangkan untuk perbedaan pola pikir dan tingkah laku pada masa pubertas sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulan. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Ciri-ciri fisik itu apa ya, anak-anak? Ciri-ciri fisik itu adalah ciri-ciri yang dapat kita lihat langsung dengan penglihatan kita. Nah, masa remaja itu terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi untuk anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 6, kalian sudah memasuki masa remaja. Kalian sudah memasuki masa pubertas. Nah, laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bahas dulu tentang ciri-ciri primer yang muncul pada masa pubertas. Ciri-ciri primer berarti ini adalah yang mendasar, yang umumnya dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Umumnya semua anak laki-laki dan perempuan akan mengalami ini. Untuk anak laki-laki dulu. Ciri-ciri primer yang muncul itu adalah diproduksinya sel sperma oleh testis dengan ditandainya mimpi basah. Nah, ini adalah masa pubertas pada anak laki-laki
ciri primernya adalah mengalami mimpi basah. Kemudian untuk anak perempuan, diproduksinya sel telur atau ovum oleh ovarium dengan ditandainya munculnya menstruasi. Anak perempuan mengalami menstruasi, berarti kalian sudah beranjak dari masa anak-anak. Kalian sudah masuk di masa remaja atau pubertas. Nah, ini ciri primernya. Kemudian ciri sekunder yang muncul pada masa pubertas. Ciri sekunder ini muncul setelah ciri primer itu terjadi. Ciri remaja laki-laki. Bahu lebih lebar sehingga dada membidang. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu, sekitar kemaluan, kumis, ketiak, dan juga janggut. Kemudian badan lebih berotot. Jakun mulai tumbuh dan tampak di leher. Suara berubah menjadi lebih berat atau lebih besar. Kemudian tumbuh jerawat dan juga produksi keringat itu semakin banyak. Kemudian ciri remaja perempuan. Pinggulnya itu mulai melebar. Tumbuh rambut di bagian tertentu, sekitar kemaluan dan juga ketiak. Payudara mulai berkembang, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuh jerawat, produksi keringat lebih banyak, dan kulit menjadi lebih halus. Nah, ini perbedaan antara ciri laki-laki dan juga ciri perempuan pada masa pubertas. Ayo berdiskusi dengan teman-temannya ya. Kamu telah memahami dan mengamati ciri-ciri pubertas. Nah, diskusikan dengan teman kelompok apa saja perubahan fisik yang terjadi pada saat masa pubertas laki-laki dan perempuan. Untuk kelompok pertama mungkin anggotanya ada Ois, Bella, dan Fadel. Untuk kelompok kedua, Amah, Firah, dan Halis. Mungkin bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya apa saja perbedaan ciri-ciri antara laki-laki dan juga perempuan. Oke, baiklah. Untuk kelompok pertama dulu dari kelompok Fadel, Ois, dan Bella, adakah salah satu anggota kelompoknya ingin menyampaikan hasil diskusinya? Fadel, Bu. Fadel, sampaikan Fadel hasil diskusi kita. Hasil diskusi dengan temannya. Apa saja ciri-ciri antara laki-laki dan perempuan? Untuk kelompok pertama, Fadel, Ois, dan Bella. Untuk salah satu anggota kelompoknya menyampaikan mungkin. Yuk, Fadel sampaikan yang laki-laki. Silakan kepada Fadel. Tadi kan Fadel sudah membacakan juga apa ciri-cirinya. Iya. Salah satu contohnya untuk laki-laki misalnya suaranya membesar, kalau untuk perempuan suaranya melengking. Mungkin ada ciri-ciri lain yang Fadel ketahui? Kalau menurut saya untuk ciri-ciri yang menurut itu kemaluan laki-laki dan perempuan membesar. apakah itu tadi yang didiskusikan dengan teman kelompoknya, Fadel? Iya, Bu. Oke. Mungkin untuk teman kelompoknya lain, apakah ada yang ingin bantu untuk Ois atau Bella? Mungkin teman kelompoknya, apakah ada yang ingin bantu Fadel? Ya, saya Bu ingin membantu. Ya, silakan pada Ois. Jadi hasil diskusi kami yang sangat tadi laki-laki salah satunya ciri-cirinya tumbuh jakun, Ya. kemudian juga tumbuh kumis, tumbuh janggut, dan bulu-bulu halus seperti yang perempuan. Sedangkan perempuan ciri
membesar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok kedua yaitu Vira, Amah, dan Khalis. Siapa salah satu anggota kelompoknya? Ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Di antara Amah, Khalis, dan Amah, Bu. Nah, Amah menyampaikan, Bu. ya, silakan pada Amah. Hasil diskusi kami, Bu Ai, yang perempuan haid. Habis itu pinggulnya membesar, pinggangnya mengecil, habis itu tambah tinggi. Kalau yang laki-lakinya tumbuh jakun, mimpi basah. Dah itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Amah. Apakah anggota kelompoknya ada yang ingin menambahkan kepada Halis atau Vira mungkin? Atau sudah cukup? Udah pas ya, Bu. Oh ya, kan, Bu. Ada jerawat, Bu. Mak. Oh Iya, iya, kayak ini lah, Bu. Nah, kayak Amah, Bu. berarti Amah sudah masuki masa pubertas ya. Tua, Oke, mungkin kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 mungkin. Oke, sekarang kita sudah mau berakhir pembelajaran. Tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu di Ayo Renungkan. Untuk yang pertama, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan nih dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Mungkin kepada ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Bella, silakan. Tentang ciri-ciri anak pada masa pubertas, Bu, ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Terus tuh Ya, betul menjaga sekali. lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama tadi kita mempelajari tentang bagaimana untuk menjaga lingkungan, terus selanjutnya kita juga mempelajari tentang masa-masa ciri-ciri masa pubertas. Nah, kalau masa pubertas itu artinya masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Jadi sebelum menjadi dewasa, anak-anak harus memasuki masa pubertas terlebih dahulu. Terus ciri-ciri untuk anak laki-laki dan perempuan pada masa puber, diantaranya yaitu untuk laki-laki ada perubahan bentuk tubuh, tumbuh bulu dan jerawat, terus setelah itu alat kelaminnya juga membesar, mengalami mimpi basah, dan juga perubahan suara yang memberat. Untuk ciri-ciri pubertas pada perempuan ada payudara mulai tumbuh, rambut tumbuh di area tertentu, mengalami haid, pinggul lebih besar, dan juga tinggi badan semakin meningkat, dan juga muncul jerawat. Nah, untuk yang keempat nih, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ibu mintakan kepada Ois mungkin. Menurut Ois, apa yang akan dilakukan, yang harusnya dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Menurut ulun, itu anak-anak, remaja, dan orang tua harus saling menghargai, saling membantu satu sama lain. Kemudian untuk anak laki-laki dan anak perempuan berteman tanpa memandang jenis kelamin itu. Iya, betul sekali kepada ya, jadi kita harus saling berteman satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan teman, saling toleransi juga antar teman ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya karena kita semua sama. Jadi kita harus bisa saling menghargai juga. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya yaitu ada kegiatan bersama orang tua. Ini untuk PR untuk dikumpulkan minggu depan. Nanti diskusikan bersama orang tua kalian ya. Coba amati anak-anak di sekitar lingkungan kalian, apakah ada yang sedang mengalami masa pubertas? Nah, nanti tulis nama anak tersebut, lalu ciri-ciri pada masa pubertas pada anak tersebut apa? Misalnya kakak kalian, atau tetangga, atau sepupu mungkin yang sedang mengalami masa pubertas. Nanti ditulis di kolom diskusi ya, nanti dikumpulkan minggu depan bersama Ibu. Dikumpulkan kepada Ibu ya nanti minggu depan.
Iya, Bu. Oke, sudah selesai. Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oke, Aku pang sekali. sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Fadel untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam bisa ikuti saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafil husri innallazi wa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Fadel yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita pulang, kita mungkin menyanyikan lagu daerah, mungkin sapu tangan berjuntung 4. Sapu tangan babuncu 4, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu 4, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Lukanan di tangan, kawan di badan, lukanan di hati, hancur sekali. Sapu tangan babuncu 4, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Sapu tangan babuncu 4, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Lukanan di tangan, kawan di badan, lukanan di hati, hancur sekali. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Jadi kalian semua harus tetap rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita kalian. Ya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.